Halo Audrey. Hai. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini saya sedang live streaming bersama Audrey. Kita di tempatnya apa namanya? Macquarie Chair. Macquarie Chair, yang pemandangannya langsung ke Harbor Bridge, ke Opera House. Itu the city. Sekolah Audrey ada di sekitar situ ya, Audrey ya? Iya, sekitar situ ya. Di sekitar situ. Oke, so Audrey baru ulang tahun ke-21 dan dia sudah berapa lama di sini? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dan mandiri sekali Audrey. So, ini Audrey supaya nggak backlight, kamu sebelah sini. So, Audrey waktu ditinggal sama mami sama daddy di sini. Waktu itu berapa hari ditemani daddy sama mami? 9 hari. 9 hari. Belum pernah ke Australia pernah sebelumnya. sama sekali. Belum pernah tahu sekolahnya seperti apa. Terus langsung Ditinggal. ditinggal. Apa perasaannya waktu itu? Sedih. Sedih, nangis sendiri. Nangis sendiri. nggak pernah hidup tanpa pembantu. Iya, nggak pernah pisah juga dari mami daddy. Nggak pernah Marco. bisa. Kalau di rumah kan ada house assistant, ada Marco, ada drivers. Di sini sendirian. Iya, semuanya sendiri. Jadi apa saja yang dikerjakan sendiri? Yang biasanya di rumah dibantu mami. Cuci baju. Oh, apalagi Terus masak. masak. Cuci kamar mandi. Terus apa lagi? Beresin. Kan biasanya beresin kamar bisa sih sendiri. Tapi Yeah. sekarang ada ruang tamunya. Jadi lebih besar lagi yang harus diberesin. Ada living room, ada. Terus kalau ada lampu mati gitu-gitu aku nggak, Dedi tolongin dong, aku harus beresin sendiri. Terus kalau TV-nya tiba-tiba nggak bisa, aku harus betulin sendiri. Jadi Internet, semuanya, ya, internet mati juga, harus gitu. betulin sendiri. Terus belum lagi di luar hujan, badai, Iya. angin, payung patah. Ya payung patah waktu itu kebalik. So, nah itu Audrey kami tinggal sendiri di sini. Jadi Ibu Dina dan saya antarkan Audrey. Alasan kami memilih Australia karena dekat. Ibu Dina dan saya lulusan Amerika. Ibu Dina di Amerika sejak SMA sampai MBA. Sedangkan saya SMA, kemudian kembali ke Indonesia, ambil MBA lagi, kemudian baru kembali ke Indonesia. Nah, Audrey di sini kuliah apa? Art communication sama graphic design. Art communication dan graphic design. Iya. Kenapa kok Audrey pilih art communication dan graphic design? Karena dari kecil aku suka banget sama art, sama graphic design, dan menurut aku otakku lebih ke arah kreatif daripada yang analitis gitu. Tapi kan orang bilang art nggak bisa untuk cari uang. Art itu pekerjaan tangan gitu. Apa betul? Enggak, karena waktu aku masuk kuliah ternyata itu bukan cuma gambar-gambar, mereka lebih ke ide, mereka butuh ide kamu, ide kreatif kamu harus lebih kreatif, kamu harus beda sama orang lain idenya, kamu harus out of the box. Termasuk jadi pernah lihat proyek kamu mendesain convention center ya untuk sebuah art exhibition. Iya. Itu apa saja yang harus dipertimbangkan di situ? Kita harus tahu orang itu mau apa yang orang mau datang ke situ gitu. Oh, jadi kalau gitu ada psychology untuk Iya, marketing. ada psikologi juga. Kita belajar ya psikologi semuanya kita belajarin sampai warna dan lain-lain. Jadi pengertian tentang warna dan Iya. aplikasinya gitu. Nah, sekarang seberapa dekat sih kuliah kamu di sini dalam art ini dengan keberhasilan di dalam bisnis? Jadi istilahnya bisa cari uang nggak dengan sekolah art? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Contohnya sekarang aku part time jadi freelance graphic designer di sini sudah lumayan. Sudah bagus. lumayan. Bisa bayar uang kuliah sendiri. Bisa. Bisa bayar angsuran apartemen? Bisa. Lumayan, super sekali. Jadi sebetulnya tuh, ini yang banyak orang tidak mengerti bahwa dikiranya art itu hanya pekerjaan tangan yang dibeli hanya kalau orang suka atau kasihan. Di sini Audrey berhasil nggak usah ngelongok nanti ditunjukin. dia takut nggak kelihatan nih Audrey. Nah, jadi
di sini Audrey bisa membuktikan bahwa ternyata sebagai art student, baru student loh ya, belum belum lulus, dia sudah bekerja, dia bekerja di majalah, dia bekerja membantu museum ya. Ya, museum. Aku juga magang di brand-brand seperti LV dan Versace dan lain-lain. Bukan main. Nah, karena magang di brand-brand seperti itu, Audrey menerima bayaran yang cukup untuk membiayai uang kuliahnya, dan satu lagi yang mengagumkan bakat mami dan dedinya adalah bahwa dia sudah mulai mampu mengangsur apartemen di Mascot di Sydney, lumayan dekat kota ya. Iya. Ya itu termasuk city itu. Iya. Termasuk city. So, lihat itu. Jadi bukan bidang studinya ya yang penting, tapi orangnya, kesungguhannya. Nah, stresnya bagaimana Audrey kuliahnya? Karena kan Membagi waktu. bagi waktu. Apa bebannya di dalam kuliah ini? Bebannya tugasnya banyak kan. Tugasnya banyak. Terus assessment juga. Udah gitu aku pulang nggak bisa langsung tidur, nggak bisa langsung istirahat karena aku masih ada pekerjaan aku, freelance aku. Udah gitu mesti bukan pergi ke tempat kuliah aja tapi pergi magang gitu. Jadi banyak waktu yang aku harus. Bagaimana dengan teman-teman pergi ke museum sama-sama atau ke opera house kayak gitu, makan ice cream, Oh iya, itu hot juga. chocolate? Itu juga aku ada sendiri, jadi aku selalu bagi-bagi. Itu anak-anak Indonesia atau anak Australia? Campur. Campur. Ada anak Australia, ada anak negara lain, ada anak negara Indonesia. Tapi aku lebih banyak sama orang Indonesia karena aku paling cocok sama orang Indonesia. Terus bagaimana dengan makanan, Oti? Kan katanya orang mahasiswa Indonesia kalau di luar negeri selalu kangen sama makanan Indonesia. Iya, makanan Indonesia udah paling enak dari yang lain. Aku selalu kangen. Aku selalu ke restoran Indonesia atau aku coba masak sendiri gitu. Walaupun nggak. Ya, terus kalau mami mau datang selalu titip. Oh, selalu aku titip teri, aku titip bumbu rendang. Pokoknya banyak deh. Aku seneng kalau mami mau datang. Bagaimana dengan teman-temanmu di Indonesia? Masih baik sama aku, kita masih tetap ngomong walaupun itu masih udah jauh kan. Terus yang teman-teman yang kuliah di Hawaii, di Amerika, mereka masih keep in touch? Masih. Nah, sekarang rencananya apa? Kan mau sekarang kuliah sudah tinggal berapa lama lagi? Sudah tinggal satu semester. Satu semester lagi. Rencananya apa? Audrey mau kembali ke Indonesia atau mau kuliah lagi atau mau intern atau mau intern? Aku mau kuliah lagi tapi mungkin ambil yang lain. Bidang lain. Iya. Apa bidangnya? Culinary. Banyak sekali sekarang mahasiswa Indonesia di Australia belajar culinary. Kenapa culinary? Karena aku mau punya coffee shop sendiri. Berarti ini bukan hanya tentang cooking ya, tetapi tentang bisnis culinary. Iya. Kenapa kok kamu kepingin punya coffee shopmu sendiri? Karena dari kecil aku mau punya gitu lucu. Lucu, iya. Coffee shopnya lucu. Dan banyak ini ya, peluang gitu. Banyak kemungkinannya. Apa saja sih yang bisa dibangun di bisnis coffee shop ini? Cookies gitu-gitu juga. Oh, cookies. Nah, berarti kamu sudah berarti harus merencanakan belajar masak juga dong. Pastries. Harus belajar. Jadi barista. Ya, aku juga harus belajar. Terus cafe management. Iya, itu juga. Marketingnya? Iya, itu harus. Oh, kalau desain dari layout, dari desain shop. kan Udah bidang. Oke, so Audrey sekarang apa pesannya ke teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri atau di Australia? Berani. Terus tetap sabar, lanjutin aja terus, pasti bisa. Semangat terus, jangan menyerah cepet lah gitu. Walaupun sedih pasti, tapi itu untuk kebaikan gitu. Terus orang-orang bilang katanya Audrey itu enak hidupnya, gampang karena didukung oleh ayahnya, oleh maminya. Itu menurut Audrey bagaimana? Enggak ya, Pak. Aku harus coba bekerja sendiri. Terus aku juga jauh dari orang tua, sedih gitu. Jadi
sebetulnya siapapun yang mendukung, Iya. kalau anaknya nggak berkualitas ya nggak berkualitas. Iya. Ya. Terus orang juga lupa, saya dulu anak pensiunan kapten, kuliah ke Jepang, ke Amerika 2 kali malahan, dan sampai bisa membesarkan anak-anak. Jadi kalau gitu bukan ya orang tua membantu, alhamdulillah. Tetapi kualitas anak, kemandirian anak penting sekali ya. Super sekali. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu pembicaraan kita hari ini dengan Audrey. Nanti kita sambung lagi dengan bicara dengan Marco atau mungkin dengan Ibu Lina. Sampai kita bertemu lagi. I love you all. Bye bye. Say bye. Bye bye.